إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah subhanahu wa ta'ala. Salatan wa salaman ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal hadirun al-kiram, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul muhtaramin, para hadirin Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari yang mubarakah ini Allah memperkenankan kita kembali untuk menghadiri majelis taqarrub ilallah, majelis untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan bitoriqatil ilmi, dengan bitoriqati thalabil ilm, dengan jalan kita bersama-sama mengkaji ilmu-ilmu Islam. Dan dalam hal ini materi yang akan kita kaji adalah tafsir Jalalain surat Al-Baqarah yang saat ini sudah masuk pada ayat ke 130. Juga beberapa ayat berikutnya yang masih satu tema. Salawat serta salam kita upayakan, kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat bulan ini tentu saja adalah bulan dari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang kaum muslimin ingat kembali kelahiran baginda Nabi. Tetapi kalau kita menyimak bersama bagaimana momentum kelahiran baginda Nabi itu, maka momentum itu setidaknya akan kita kembalikan kepada 3 persepsi dan 3 sikap, 3 model persepsi dan sikap manusia menghadapi kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi paling tidak ada 3 golongan atau 3 madhab, begitulah istilahnya, menyikapi maulid atau kelahirannya baginda Nabi. Yang pertama kita bisa sebut sebagai
madhabnya Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muthalib dan Sayyiduna Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau berdua adalah paman-pamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ketika baginda Nabi SAW itu dilahirkan, ayahanda beliau sudah wafat. Dan di kalangan orang-orang Arab ini memang sikap masyarakat itu ditonjolkan oleh kaum laki-lakinya. Sikap masyarakat itu nampak atau ditonjolkan oleh kaum laki-laki. Nah, ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan, ini kan beliau ini adalah merupakan cucu dari Abdul Muthalib yang memiliki banyak anak laki-laki. Nah, sikap yang pertama itu yang ditampakkan oleh paman beliau, yakni Abbas bin Abdul Muthalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Keduanya ini, beliau berdua ini hampir sepantaran usianya dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir sepantaran secara usia. Jadi kelahiran beliau baginda Nabi ini memang tidak berselang lama juga dengan kelahiran dari beliau berdua sebagai paman dari baginda Nabi. Dan kemudian mereka berdua ini besar beriringan hingga ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima risalah Islam, menerima wahyu Islam, beliau berdua ini termasuk yang beliau berdua ini termasuk yang menyambut seruan atau dakwah Islam yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang cukup dikenal adalah bahwa Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah orang yang membersamai baginda Nabi SAW pada saat Bai'atul Aqabah. Pada saat Bai'at Aqabah, baginda Nabi menerima pernyataan penyerahan kekuasaan dari para pemimpin-pemimpin Madinah di Mekah sebelum beliau hijrah. Nah, baginda Nabi ini hanya ditemani oleh paman beliau, yakni Abbas, di malam yang gelap gulita, sementara pertemuan itu terjadi secara diam-diam, secara rahasia. Nah, sementara Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muthalib ini dikenal salah satunya adalah sebagai orang yang membela Nabi semenjak beliau dakwah beliau di Mekah hingga kemudian mengiringi baginda Nabi hijrah ke Madinah, dan kemudian beliau termasuk yang gugur pada saat perang Uhud. Salah satunya yang diabadikan di dalam sabdanya baginda Nabi, Sayyidus Syuhada'u Hamzah wa rajulun qoma inda imamin jarin fanasohahu faqatala. Bahwa
panglimanya para syahid, orang-orang para syuhada, itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, serta orang-orang yang berdiri di hadapan penguasa yang durjana dan mereka menyampaikan kritik atau nasihatnya, lalu kemudian oleh penguasa itu orang tersebut dibunuh. Begitu. Ya, ini kedua paman Nabi yang menyambut seruan dakwah baginda Nabi dan mengiringi perjuangan baginda Nabi itu hingga kemudian baginda Nabi berhasil menegakkan kekuasaan Islam di Madinah. Lalu ada pula paman baginda Nabi yang begitu sangat bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Lahab. Ya. Beliau termasuk paman baginda Nabi yang sangat bergembira atas kelahirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau itu sampai memerdekakan salah satu budaknya. Membebaskan salah satu budak ini dalam tradisi Arab jahiliyah itu, atau dalam tradisi Arab itu di masa yang lalu, itu termasuk wujud dari kegembiraan yang sangat memuncak. Karena budak ini termasuk salah satu aset yang sangat berharga. Maka ketika diketahui bahwa Abu Lahab sampai membebaskan salah satu budaknya atau memerdekakan salah satu budaknya pada saat baginda Nabi SAW itu lahir, itu merupakan salah satu wujud kegembiraan beliau. Namun kemudian pada perjalanannya beliau atau Abu Lahab ini termasuk salah satu tokoh Quraisy yang sangat keras penentangannya terhadap dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allah juga mengabadikan namanya itu dalam Al-Quran, yakni surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya bukan hanya tangannya saja yang celaka, tapi itu sekedar merupakan satu penggambaran bahwa Abu Lahab itu dia akan mendapatkan kehidupan yang menghinakan di akhirat kelak lantaran sangat kerasnya penentangannya terhadap dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu madhab yang kedua. Bergembira dengan maulid Nabi tapi menentang dakwah Nabi. Artinya tidak menentang dengan keras bahkan itu dakwah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah madhabnya Abu Thalib. Sama juga Abu Thalib ini juga salah satu paman dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau ini diketahui bergembira dengan dakwahnya baginda Nabi, bergembira dengan kelahirannya baginda Nabi. Bahkan pada perjalanannya beliau ini termasuk salah satu pilar dari perjuangan dan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahkan menjadi junnah, menjadi perisai bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengalami penentangan sangat keras oleh kaumnya, kaum Quraisy atas dakwah yang beliau bawa
atas risalah yang beliau bawa. Maka Abu Thalib ini dikenal sebagai pelindung dari baginda Nabi SAW atas berbagai bentuk intimidasi, tekanan maupun gangguan bahkan yang sifatnya fisik atas diri baginda Nabi dan dakwah. Hanya saja Abu Thalib ini hingga akhir hayatnya itu tidak mau menerima dakwah Islam. Ya, beliau melindungi tapi tidak mau menerima, hanya karena rasa sungkannya ya, kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lain. Ada ego yang tinggi pada diri beliau itu di dalam menerima kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda Nabi. Dan hingga akhir hayatnya, seruan-seruan yang secara langsung disampaikan oleh baginda Nabi kepada Abu Thalib itu tidak bisa menjadikan hati dan pikiran beliau itu kemudian luluh untuk menerima kebenaran Islam, sampai akhirnya beliau itu mati di dalam kekufuran. Sampai kemudian Allah juga mengabadikan di dalam satu firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau Muhammad itu tidak akan bisa untuk memberikan hidayah kepada siapa saja orang-orang yang engkau cintai. Tetapi Allah lah yang menganugerahkan hidayah itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, jadi para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan momen Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita harus mengambil ibrah dari 3 mazhab dari 3 mazhab, 3 model manusia dalam menyikapi Nabi dan maulidnya Nabi. Maka tentu mazhab yang harus kita anut itu adalah mazhabnya Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas, begitu. Di mana mereka tidak hanya sekedar bergembira menyambut kelahirannya baginda Nabi, tapi kemudian beliau berdua ini menjadi penyokong, ya, membersamai perjuangannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kemudian Allah berkenan memanggil mereka kembali setelah mereka menyempurnakan tugas-tugasnya di dalam kehidupan mereka di muka bumi, dan beliau berdua kemudian mendapatkan kesempurnaan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah mereka tunaikan dalam kehidupan dunia. Sebaliknya terhadap 2 mazhab yang lain ini, sama-sama bergembira menyambut maulidnya Nabi, bahkan merayakan maulidnya Nabi ini, tetapi kemudian tidak mau menerima kebenaran Islam, bahkan menjadi penentang yang keras atas dakwah dan perjuangannya baginda Nabi ini. Mereka semua kemudian berakhir dalam kehinaan dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin tentunya seharusnya tidak hanya sekedar menjadikan momentum kelahiran baginda Nabi ini atau maulid Nabi ini hanya sekedar pada merayakan saja, tapi bagaimana kaum muslimin itu harus membangun sikap dan pandangannya terhadap perjuangan yang dilakukan oleh baginda Nabi ini dalam menegakkan kehidupan Islam, dalam menegakkan dinul Islam, di dalam menegakkan kekuasaan Islam, yang karenanya kemudian Islam bisa diterapkan secara menyeluruh, secara kafah di muka bumi ini, sehingga menjadikan kehadiran baginda Nabi dan Islam yang dibawanya itu sebagai rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya sekedar berhenti pada maulidnya saja, begitu. Karena disinilah kita harus mengambil ibrah atau pelajaran dari sikap-sikap yang ditunjukkan oleh
paman-pamannya baginda Nabi. Nah, begitu mungkin kurang lebihnya yang kita bisa ambil pelajaran dari momentum Maulidun Nabi ini. Para hadirin Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya kita masuk pada pembahasan surah Al-Baqarah ayat yang ke-130 di mana pada ayat tersebut Allah berfirman, "Wa may yarghabu am millati Ibrahima illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin." Allah menyatakan, dan siapa saja, waman dan siapa saja yarghabu an millati Ibrahim, yang dia itu membenci kepada millahnya, kepada millah atau agamanya Nabi Ibrahim, yakni dengan meninggalkan illa man safiha nafsa, kecuali dia adalah orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Dia itu tidak menyadari bahwa dia sungguhnya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menciptakan dirinya itu tidak lain adalah dalam rangka untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai millah. Di mana apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itu kan kemudian diabadikan sebagai doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sungguh aku, kata Nabi Ibrahim, telah menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, dan diriku termasuk hanifan musliman. Jadi seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah dan lagi berperilaku lurus dalam menjalankan apa yang telah diperintahkannya. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah sekali-kali diriku, kata Nabi Ibrahim, itu termasuk orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang kemudian, kata Allah, mereka meninggalkan pandangan-pandangan atau risalah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini, menolak risalah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini, maka mereka itu adalah orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Boleh minta hadir nih, boleh polisi dari Polda gabungan. Oh, apa sih? Gila Ustaz. Oh. Kasus tadi ini. Kasus Sabeki. Oh, oke. Terus Sabeki. Saya tanah kan. Itu Tanah sih kan. saya Budi. Saya baru mendapat catur. Budi ada di bupati ini ya tak tahu mendukung khilafah.
Jadi dalam hal ini adalah orang-orang yang menolak risalah Nabiullah Ibrahim dikatakan sebagai orang-orang yang membodohi dirinya sendiri karena mereka menolak hakikat dirinya sebagai makhluk atau ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sesungguhnya telah memerintahkan atau telah bermaksud dengan penciptaan tadi untuk menjadikan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua telah Allah perintahkan untuk kita bangun secara rasional, ya, secara dengan metode rasional, dengan metode yang dibangun dari proses berpikir. Jadi artinya kesadaran bahwa kita adalah hambanya Allah, adalah ciptaannya Allah sekaligus hambanya Allah, yang Allah menciptakan kita bukan tanpa maksud dan tujuan, melainkan dengan adanya maksud dan tujuan tertentu untuk menghambakan diri kita hanya kepada Allah. Itu bukan lahir dari satu doktrin, tapi lahir dari satu kesadaran yang dibangun atas suatu proses berpikir yang rasional. Bukan sebuah doktrin yang tidak melibatkan peran akal sama sekali. Jadi justru orang-orang yang memiliki kesadaran demikian itu orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas. Dalam bahasanya baginda Nabi itu al-kayyis. Al-kayyis. Orang-orang yang cerdas. Bukan orang-orang yang lemah berpikirnya, yang tidak memahami satu proses berpikir yang benar, orang yang terindoktrinasi, orang yang tidak memahami satu logika berpikir, ya, sebagaimana pandangannya orang-orang yang merasa dirinya itu merasa dirinya pintar, merasa dirinya cerdas, karena telah menggunakan cara berpikir yang benar menurut mereka. Nah, seperti satu perkataan viral dari seorang YouTuber itu, ketika dia mengatakan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan melalui penciptaan alam semesta itu hanya doktrin sekelompok orang tertentu. Kata yang namanya, kalau nama YouTubernya itu Guru Gembul. Itu dia YouTuber yang punya banyak follower, yang kemarin sempat debat dengan orang-orang Robitoh Alawi persoalan nasab. Ternyata dia ini orang agnostik, katanya. Orang agnostik itu orang yang katanya dia tidak beragama tapi mengaku Tuhan. Hanya saja Tuhan dalam pandangannya itu, yaitu tadi, sebenarnya konsep Tuhan itu hanyalah doktrinasi sekelompok orang tertentu, gitu. Kalau misalnya Tuhan itu didasarkan kepada kesadaran akan adanya Tuhan karena adanya alam semesta ini, lalu kalau memang alam semesta ini tidak ada, berarti Tuhan juga tidak ada, kata dia begitu. Kalau Tuhan itu didasarkan kepada adanya alam semesta ini, berarti kalau alam semesta ini tidak ada, berarti Tuhan juga tidak ada. Nah, ini kan sebuah kesalahan berpikir, sebuah kesalahan. Jadi kesalahan menggunakan logika, gitu ya. Kalau A berarti B, berarti tidak boleh selalu. Kalau tidak ada A berarti tidak ada B, tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu. Nah, jadi sekali lagi para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalam hal ini Allah menyatakan orang-orang yang tidak mengikuti atau orang-orang yang tidak menyadari keadaan dirinya sebagai hamba, sebagai makhluk, itu sebenarnya adalah orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Ya, mereka tidak berpikir dengan mendalam, tidak membangun kesadarannya secara mendalam, tetapi hanya berpikir dangkal-dangkal saja. Ya seperti tadi contoh logikanya, seolah-olah pandangan akan adanya Tuhan itu hanya didasarkan kepada logika berpikir saja, padahal tidak. Antara logika berpikir dengan kesadaran berpikir itu berbeda. Maka kemudian Allah menyatakan wala qadistofainahu fid dunya, dan sungguh aku telah memilihnya, yakni memilih Nabi Ibrahim di dunia, birrisalati, dengan membawa risalah, ya, dengan membawa risalah. Ya, Allah mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sungguh kata Allah di akhirat kelak dia termasuk dari kalangan orang-orang yang sholih, yakni orang-orang yang telah Allah angkat derajatnya pada derajat yang tertinggi. Ini apa yang dinyatakan oleh Allah terhadap sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah melanjutkan pada ayat berikutnya, idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Dan ingatlah ketika Allah, yakni Tuhannya Nabi Ibrahim, berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah engkau. Qala, maka Nabi Ibrahim berkata, aslamtu lirabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Nah, para bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengabadikan di antara ucapan-ucapannya Nabiullah Ibrahim itu dalam menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini aslim yang dimaksud di sini itu sebenarnya bukan, tidak bisa diartikan sebagai masuk Islamlah engkau. Aslim ini bentuk amr, bentuk amr, bentuk perintah, ya. Jadi aslim karena ini adalah ucapan Nabiullah Ibrahim, ucapan Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya, ini tidak berarti sama seperti ucapannya Nabiullah Muhammad SAW kepada orang-orang yang beliau dakwai. Ketika Nabiullah Muhammad mengatakan aslim taslam, masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat, akan mendapatkan keselamatan. Nah, jadi aslim yang dimaksud di sini itu adalah merupakan akar kata dari Islam sebenarnya. Jadi kalau kita menyebut Islam itu sebenarnya tidak bermakna selamat. Ya, akar kata dari Islam itu sebagai sebuah agama bukan dari kata salama, bukan dari kata selamat atau keselamatan, tapi dari kata aslama. Jadi aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman. Jadi aslama ini berserah diri, artinya orang-orang yang pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mungkin ada pihak lain mengatakan Islam itu
berasal dari kata salama, tidak apa namanya, bukan dari satu kata yang sama. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah menyerukan kepada Nabiullah Ibrahim, aslim, yakni berserah dirilah engkau, inqadu lillahi wa akhlasu lahu din. Jadi berserah dirilah engkau kepada Allah dan ikhlaskanlah dirimu atas agamamu. Maka Nabiullah Ibrahim kemudian mengatakan, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi kondisi ini seperti penggambaran ketika terjadi peperangan antara kedua pasukan. Kalau di masa yang lalu itu berlaku hukum ketika satu pasukan memenangkan perang dan menawan pasukan yang lain, maka pasukan yang ditawan itu lalu dijadikan sebagai budak, atau sebagai hamba. Orang yang sudah tidak memiliki lagi kemerdekaan atas dirinya, orang tersebut berada di bawah dominasi atau perbudakan dari pihak yang lain, sehingga mereka sama sekali harus menyerahkan dirinya. Dalam konteks hukum perang pada masa itu, mereka ditawan, lalu mereka kemudian menyerahkan dirinya untuk menjadi budak atau menjadi hamba dari orang yang telah menawan dirinya dan memenangkan perang atasnya. Nah, konteksnya itu kurang lebih sama seperti itu. Yakni ketika kemudian Allah memerintahkan, aslim, berserah dirilah engkau wahai Nabi Ibrahim, maka itu yang dimaksud itu adalah kemudian Nabiullah Ibrahim itu, dan ini sekaligus sebagai seruan kepada para pengikutnya termasuk kita, untuk menghambakan diri kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya, sehingga tidak ada satu bagian pun dari diri kita, tidak ada satu bagian pun dari diri kita itu yang bebas dari dominasi atau penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seluruh diri kita, termasuk juga hati dan pikiran kita, fisik dan batin kita, semuanya harus menghamba, mengikuti, menyerahkan kepasrahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan konteksnya dengan menghamba kepada manusia dalam konteks perbudakan. Nah, dalam konteks perbudakan itu, seseorang itu hanya sekedar menghambakan dirinya secara fisik, tapi pikiran dan hatinya itu tidak diperhambakan. Jadi pikiran dan hatinya itu masih bisa bebas, merdeka untuk memikirkan segala hal, termasuk menganut keyakinan-keyakinan tertentu dalam konteks perbudakannya manusia itu. Makanya kemudian para budak-budak di masa yang lalu ketika mereka menerima dakwahnya baginda Nabi, mereka memilih untuk mengikuti baginda Nabi masuk ke dalam Islam, meskipun tuannya atau majikannya itu mereka tidak masuk ke dalam Islam. Mereka menentang dakwah Islam, tapi para budak itu memilih untuk masuk kepada Islam meskipun mereka statusnya tetap sebagai budak dari tuannya tersebut. Nah, berbeda dengan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghamba kepada Allah itu tentu bukan hanya sekedar menyerahkan diri kita secara fisik, perilaku, perkataan kita serahkan sepenuhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga jiwa, batin kita, pikiran kita itu harus kita selaraskan dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penghambaan secara total. Penghambaan secara total.
Mengapa seperti itu? Karena manusia tidak bisa masuk ke dalam ranah pikiran orang lain, masuk ke dalam ranah batin atau jiwa orang lain. Tapi kalau Allah kan bisa, gitu. Allah mengetahui bagaimana pikiran, bagaimana pemikiran, bagaimana isi hati, bagaimana sikap jiwa, batinnya. Itu kan Allah Maha mengetahui. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Apa yang kamu tampakkan, kata Allah, dari perbuatanmu, dari tutur katamu, kata Allah, au tukhfuhu, atau yang kamu simpan dalam dirimu, yakni hati dan pikiran, maka semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, artinya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran manusia. Meskipun mungkin tampaknya secara lahiriah dia menghamba kepada Allah, begitu. Tapi pikirannya, hatinya tidak mau ingkar. Makanya itu yang kemudian disebut sebagai munafik. Orang yang secara lahiriah seolah-olah dia Muslim, tapi secara batin, secara pikiran dia itu ingkar, dia itu kufur. Dia disebut sebagai munafik. Allah tidak menerima sikap-sikap beragama semacam itu, tidak menerima sikap-sikap berislam semacam itu. Maka yang dimaksud dengan aslim di sini, berserah dirilah kamu kepada Allah, itu berserah diri secara total, penyerahan diri secara total. Artinya sikap keberagamaan seorang yang dikehendaki oleh Allah itu adalah berislam secara total, lahir dan batin, begitu. Secara meliputi segenap bahagian dari kehidupannya. Nah, tentu beda konteksnya dengan menghambakan diri kepada manusia. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mengangkat derajat Nabiullah Ibrahim ini pada derajat yang sangat mulia. Sampai-sampai Allah itu kemudian memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim ini sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu kan gelar yang Allah sematkan kepada Nabiullah Ibrahim. Dan kemudian Allah menyatakan pada ayat berikutnya dari Al-Baqarah ayat 132 ini, Allah menyatakan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha, dan Nabiullah Ibrahim itu memberi wasiat demikian pula anak keturunannya, wa banihi wa Yaqubu dan Yakub. Yakub ini adalah cucunya Nabiullah Ibrahim. Yakub ini nama aslinya itu ada sebagian riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Yakub ini ketika dilahirkan dia diberi nama Israel. Nah, ketika beliau kemudian mendapatkan atau diangkat sebagai nabi, maka kemudian namanya disebut sebagai Yakub, Nabi Yakub.
Jadi Nabiullah Ibrahim, kemudian anak keturunannya yakni Nabiullah Ishak dan Nabiullah Ismail, serta salah satu cucu beliau yakni Nabiullah Yakub, mereka berkata, "Ya baniya, wahai anak keturunanku, innallaha astafa lakumuddina." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian itu agama, ad-din, yakni memilih dinul Islam itu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah sampai kalian itu mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian itu dalam keadaan sebagai seorang muslim, yakni orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah wasiat yang memang telah Allah abadikan di dalam Al-Qur'an dari apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada anak keturunannya, dan juga disampaikan oleh anak-anak Nabiullah Ibrahim kepada anak-anaknya lagi, dan terus Nabiullah Yakub juga kepada anak-anaknya. Sehingga millah disebut sebagai millah. Ya, millah ini bisa nama lain dari agama begitu. Millah Nabiullah Ibrahim itu jelas, yakni hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri secara penuh, secara total jiwa dan raga hanya kepada Allah, dan yakni dengan melaksanakan semua apa yang diperintahkan itu sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut sebagai muslim, ya. Orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah, orang-orang yang hanya menghambakan dirinya hanya kepada Allah, itulah yang disebut sebagai muslim. Bukan orang-orang yang seolah-olah dia berserah diri padahal sebenarnya dia mengingkari, yakni dari kalangan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini dia mentauhidkan Allah, dia mengesahkan Allah, tapi menolak gitu, menolak risalah atau yang dibawa oleh para nabi-nabi Allah, menolak kenabian Isa. Ini orang Yahudi kan begitu, menolak Nabi Isa, bahkan mereka juga membunuhi para nabi. Lalu kemudian mereka mengklaim Nabiullah Ibrahim itu dan anak keturunannya adalah Yahudi, katanya. Nabiullah Ibrahim itu Yahudi. Bahkan mereka juga mengklaim sebagian nabi itu sebagai anaknya Allah. Orang-orang Yahudi sebagai anaknya Allah. Mereka menyatakan Uzair itu sebagai anak Tuhan, anaknya Allah. Nah, orang-orang Nasrani juga sama begitu. Bahkan orang Nasrani lebih kurang ajar lagi, karena mereka menganggap Allah itu memiliki anak, atau Allah itu salah satu oknum dari 3 oknum Tuhan. Itu lebih kurang ajar lagi, lebih sesat lagi. Dan orang-orang Nasrani juga sama mengatakan Nabiullah Ibrahim itu Nasrani. Makanya di dalam Al-Quran Allah menolak begitu. Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Allah kan menyatakan demikian dalam Al-Quran. Dan tidaklah Nabiullah Ibrahim itu dia seorang Yahudi atau dia orang Nasrani, bukan. Walakin kana hanifan musliman. Tapi Nabiullah Ibrahim itu hanifan musliman. Jadi orang yang berserah diri kepada Allah, lagi orang yang lurus. Dia lurus di dalam penghambaannya kepada Allah. Tak neko-neko, tak macem-macem, tapi hanya sama cemberi. Nah, sekarang ini para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam itu sebenarnya kan
bisa dikatakan pewaris tunggal dari keyakinan Ibrahim, kita umat Islam itu. Karena kita beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kenabian atau kehadirannya atau kedatangannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah dinyatakan oleh Nabiullah Ibrahim, oleh para nabi-nabi sebelumnya, akan adanya seorang rasul sebagai penutup para nabi yang membawa risalah, dan kita mengimani kerasulan itu, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian keberadaan umat Islam itulah yang senantiasa terus menerus dirongrong keberadaannya oleh kaum lain yang dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu. Dan itu terus berlangsung semenjak Nabi Muhammad SAW diutus hingga saat ini. Rongrongan itu, gangguan itu, permusuhan itu tidak pernah berhenti sejak Nabiullah Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat sebagai nabi dan rasul, maka itu tidak pernah berhenti terus sampai sekarang ini. Ya, kita mengenal sekarang itu ada konsep unifikasi agama-agama samawi. Unifikasi agama-agama samawi. Jadi satu gerakan besar dengan suplai dana yang tidak sedikit, yang berkeinginan untuk menyatukan konsep-konsep agama-agama langit menurut mereka, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Karena ketiga agama ini sebenarnya dari sumber yang sama, kata mereka. Dan mereka dengan sangat arogannya menyatakan semua konflik-konflik yang ada di dunia dalam peradaban itu karena ketiga agama ini saling bertikai, kata mereka. Karena ketiga agama ini saling bertikai, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini yang menjadi sumber konflik, kata mereka. Menjadi sumber konflik. Nah, kalau ketiga agama ini mau rukun, padahal itu sebenarnya sangat bisa, kata mereka. Karena apa? Karena ketiga agama ini dari sumber yang sama, samawi. Nah, dari sumber yang sama, sebagai agama samawi, kata mereka. Maka diupayakanlah penyatuan. Nah, ini salah satunya yang kemudian nampak kemarin itu adalah ketika ada kunjungannya si Paus itu ke Indonesia. Diajaklah Paus itu mengunjungi Istiqlal. Lalu di sana disambut dengan segala kemeriahan layaknya seorang nabi. Dan memang dalam keyakinan Katolik sendiri, Paus ini termasuk rasul. Dalam keyakinan Katolik dianggap sebagai rasul Tuhan, utusan Tuhan. Yang ditolak keyakinan itu oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen ini orang Protestan. Itu ditolak. Jadi orang Kristen itu mereka kemarin itu juga menolak kedatangannya Paus. Karena Paus ini dianggap sebagai jadi mereka menganggap Katolik ini sudah menyimpang dari agama Nasrani, kata mereka, kata orang-orang Kristen. Orang-orang Katolik ini sudah melakukan penyimpangan dengan menegakkan kekuasaan atau negara yang semestinya tidak diperintahkan di dalam Injil, kata mereka, dan menjadikan Paus itu sebagai pimpinan kenegaraannya dan mengklaim sebagai rasul atau utusan Tuhan. Itu ditolak oleh orang-orang Kristen. Jadi antara Kristen sama Katolik ini memang
tidak akur. Lah malah mau disatukan dengan Islam. Oh, Kristen sama Katolik ini sudah tidak sama, tidak akur gitu. Jadi munculnya Protestan atau agama yang disebut sekarang sebagai agama Kristen itu kan karena menurut klaimnya orang-orang Protestan itu agama Katolik ini sudah melakukan banyak sekali penyimpangan dari keyakinan Injil kata mereka, dari pandangan-pandangan ini. Termasuk menganggap Paus itu sebagai rasul padahal bukan. Nah, kok ternyata malah orang Islamnya yang menyambut dengan sambutan-sambutan yang berlebihan sebagaimana ketika dia mengunjungi Istiqlal disambut dengan bacaan qiraah dari Al-Quran dan Injil, disambut dengan marawis, dicium keningnya oleh imam besar Istiqlal. Soalnya untuk mempromosikan bahwa ini adalah, dan sampai kemudian dan yang juga memprihatinkan adalah pernyataan-pernyataan para tokoh-tokoh agama di Indonesia ini yang menyatakan pujian-pujian bahkan pujaan-pujaan. Di antaranya mengatakan Paus ini, kesederhanaan Paus itu bisa menjadi contoh nasional dan global. Nah, itu yang menyatakannya itu Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir yang menyatakan begitu. Sempat ramai itu juga pada saat momentum Maulid dia menyatakan. Jadi bisa menjadi contoh. Itu gara-gara apa? Gara-gara Indonesia di negeri ini sedang viral-viralnya pejabat-pejabat yang rakus kekuasaan, termasuk pamer kekayaan. Paus datang dengan pesawat komersil, turun lalu naik mobil Innova. Naik mobil Innova, diketahui arlojinya itu hanya seharga 200 ribuan katanya. Ini cocok ini jadi tokoh yang mempromosikan kesederhanaan di tengah-tengah para pejabat negeri ini yang begitu rupa. Nah, akhirnya muncullah pernyataan begitu. Nah, pernyataan begitu mungkin sebenarnya tujuannya untuk mengingatkan pejabat, tapi ternyata menyatakan Paus sebagai contoh. Nah, ini justru tidak bersesuaian dengan keyakinan Muslim gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi seolah-olah malah nah, inilah bagian dari hal-hal yang mengapa kalau kita melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki pola atau karakter perjuangan itu yang berbeda dengan para penguasa-penguasa dunia yang lain. Kalau kita melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau dilahirkan dan diutus itu kan beliau itu hadir di masa di mana peradaban-peradaban dunia itu sudah sedemikian luar biasanya. Jadi kalau kita misalnya melihat kan ada yang namanya Kolosium. Kolosium itu stadion ya, stadionnya gladiator itu yang merupakan sekarang dianggap sebagai salah satu warisan peradaban dunia itu. Kolosium itu 5 abad sebelum baginda Nabi lahir itu sudah dibangun. Iya 5 abad. Itu sudah dia merupakan bangunan yang sangat megah, mewakili peradaban besar Romawi. Kolosium 5 abad sebelum dilahirkannya baginda Nabi. Lalu di Imperium Timur itu ada istananya Kisra yang disebut Tak Kisra ya.
Itu istana megah yang besar itu kurang lebih 2 abad sebelum dilahirkannya Nabi itu sudah ada bangunan istana itu. Begitu. Tapi ketika baginda Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian beliau membangun peradaban Islam, beliau memenangkan banyak peperangan melawan negara-negara imperium besar itu, dan beliau mendapatkan banyak sekali rampasan perang. Beliau tidak kemudian berambisi mengalahkan 2 imperium besar itu dengan membangun bangunan-bangunan yang melebihi kemegahan 2 imperium itu. Tidak. Beliau itu dikenal oleh dunia membangun peradaban Islam itu mewariskan nilai-nilai kehidupan. Begitu. Di tengah-tengah kesederhanaan. Jadi beliau tidak membangun bangunan yang super megah, tapi beliau mewariskan satu peradaban yang berisikan nilai-nilai kehidupan yang luar biasa, yang akhirnya menaklukkan imperium-imperium besar itu. Maka seharusnya kaum muslimin itu hingga saat ini mereka itu tidak silau dengan peradaban-peradaban besar yang ada saat ini, bangunan-bangunan megah, tapi kemudian meninggalkan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan oleh baginda Nabi. Kan ini kan satu kesalahan sejarah yang dijalankan, yang dilalui oleh kaum muslimin sekarang. Sibuk membangun bangunan-bangunan fisik yang megah-megah. Katakanlah seperti masjid misalnya. Masjid-masjid dipermegah sekarang. Tapi orang-orang yang mengisinya itu miskin dengan nilai-nilai kehidupan. Ya salah satunya mereka memunculkan pernyataan-pernyataan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh baginda Nabi tadi. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa telah terjadi satu kesalahan berpikir pada diri kaum muslimin itu dalam mewarisi apa yang diwariskan dari kehidupannya baginda Nabi itu. Apa yang harus diteladani dari kehidupannya baginda Nabi itu. Mengaku sebagai seorang muslim, tapi kemudian nilai-nilai kehidupannya itu justru sangat jauh dari apa yang diwariskan. Berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang megah sebagaimana bangunannya imperium Romawi, imperium Persia, tapi sebaliknya kehidupannya itu sangat miskin dengan nilai-nilai akhirat sebagaimana yang diwariskan dari baginda Nabi. Nah, itu yang terjadi saat ini. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sudah mengabadikan di dalam Al-Qur'an itu nilai-nilai kehidupan yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah nilai-nilai kehidupan yang beliau wariskan pula dari pendahulu-pendahulunya, yakni Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabiullah Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya. Dan beliau sebagai penutup para nabi dan rasul. Nah, inilah realitas yang terjadi saat ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah seperti kita juga lihat sekarang kaum muslimin itu merayakan kelahirannya baginda Nabi sambil jor-joran juga. Kalau kan di YouTube tuh ramai kalau orang sudah asadulka maulid macam-macam. Macam-macam. Tapi kehilangan hakikat sudah itu. Kaum muslimin itu sudah kehilangan hakikat dalam memahami apa sebenarnya yang harus diwarisi dari kehidupan baginda Nabi itu apa sebenarnya. Itu sudah kehilangan hakikat ya, menurut Pak Rusdi. Jadi sudah yang ditonjolkan hanya kulit, hanya permukaan, hanya artifisial. Jadi yang ditonjolkan artifisial meninggalkan esensialnya. Itu. Meninggalkan esensi tapi hanya artifisial, hanya kulit. Seolah-olah menampakkan kecintaan tapi meninggalkan esensi. Seperti tadi 3 mazhab tadi itu ya, Pak Rusdi tidak mengikuti tadi. 3 mazhab dalam menyikapi Maulid Nabi. Mazhabnya Sayyidina Hamzah, mazhabnya Abu Lahab, dan mazhabnya Abu Thalib.
Nah, sekarang kaum muslimin merayakan Maulid itu ikut mazhabnya siapa kan gitu. Baiklah para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sementara itu yang bisa kita kaji bersama pada kesempatan sore hari ini. Hingga pada ayat ke-132 dari surah Al-Baqarah yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kehidupannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan gelar Khalilullah, dan wasiat-wasiat yang beliau sampaikan kepada anak keturunannya dan kepada seluruh umat manusia untuk dijadikan sebagai nilai-nilai dalam kehidupannya, dipegang terus, dipegang dengan teguh ya, sampai pada pesannya fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian itu mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kurang lebihnya yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini.